Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman sekalian, kali ini saya akan mempresentasikan lisan studi saya yang telah saya diskusikan dengan kelompok. Kelompok saya yaitu kelompok 3 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri dengan Pratiwi Aziza dan Nuri Mutri Dewi. Nah, materi untuk kelompok kami yaitu kelompok 3 yaitu sistem koloid. Untuk penampilan pertama akan ditampilkan oleh saya sendiri dengan subjudul yaitu perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Dan melalui playlist tadi yang telah kami diskusikan secara berkelompok, menghasilkan 3 produk. Yang pertama, chapter design atau peta konsep. Yang kedua, feature design. Yang ketiga, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Berikut adalah cuplikan mengenai playlist study yang telah kami diskusikan secara berkelompok. Baiklah, saya akan menyampaikan cuplikan mengenai playlist study saya yang telah saya diskusikan dengan kelompok, yaitu perbedaan larutan, suspensi, dan koloid. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa playlist study ini menghasilkan beberapa produk, yaitu yang pertama, chapter design. Nah, dengan materi sistem koloid, dengan KD menganalisis peranan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifatnya. Nah, pada IPK-nya, saya mengambil IPK pertama, yaitu menganalisis perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis perbedaan larutan, suspensi, dan koloid. Nah, ini adalah produk pertama, yaitu chapter design atau bisa kita sebut dengan peta konsep. Ini adalah gambaran mengenai materi yang akan saya sampaikan nanti. Di mana ada campuran, di mana campuran ini memiliki dua jenis, yaitu campuran homogen dan heterogen. Nah, campuran homogen ini memiliki contoh yaitu larutan, sedangkan campuran homogen memiliki contoh suspensi dan koloid. Nah, untuk membedakan larutan, suspensi, dan koloid ini, ada beberapa indikator yang dapat membedakan dari ketiga contoh campuran ini, yaitu yang pertama, jenis campuran, fasa, bentuk campuran, kemampuan disaring, residu, ukuran partikel, dan kestabilannya. Lanjut pada feature design. Nah, untuk feature design ini, yaitu gambaran bagaimana saya akan bagaimana saya akan menyampaikan materi mengenai sistem koloid, yaitu perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid tadi. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan nanti. Poin pertama itu materinya, di mana materi ini ada memiliki tema, yaitu sistem koloid, subtemanya perbedaan larutan, suspensi, dan koloid, kolaborasi, menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifatnya, serta problem yang akan dipecahkan secara diskusi oleh kelompok oleh siswa nanti, yaitu peserta didik belum bisa menganalisis perbedaan dari larutan, suspensi, dan koloid. Nah, ini adalah keadaan awal siswa, di mana siswa masih kebingungan untuk membedakan larutan, suspensi, dan koloid. Lanjut pada poin kedua, di mana pertama saya akan menampilkan beberapa gambar. Di sini adalah gambar campuran. Terlebih dahulu saya akan mereview kembali ingatan siswa mengenai materi campuran yang telah dipelajari pada pembelajaran terdahulu. Dengan tujuan saya bahwa yaitu dari gambar peserta didik mampu memahami konsep awal dari koloid, yaitu mengetahui jenis campuran terlebih dahulu. Nah, manfaatnya agar siswa ingat materi mengenai campuran yang akan berkaitan dengan materi koloid yang akan dipelajari pada hari itu. Nah, maka kedua, saya akan menampilkan gambar lagi. Nah, gambar ini adalah gambar fenomena koloid yang ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini ini saya akan memberikan motivasi atau akan memberikan gambaran manfaat
mempelajari sistem koloid ini. Nah, tujuannya untuk memberikan motivasi kepada siswa terhadap materi koloid yang akan dipelajari. Manfaatnya, agar peserta didik termotivasi untuk mempelajari materi koloid. Baiklah, lanjut pada kegiatan ketiga, yaitu kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti, sebagaimana pada RPP atau proses pembelajaran yang lainnya, ada beberapa sintak yang akan dilakukan pada kegiatan inti ini. Terlebih dahulu saya akan memberitahukan bahwa pada proses pembelajaran nanti, saya akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, yaitu pembelajaran yang beranjak dari sebuah masalah. Namun, sebelum saya masuk pada sintak dari problem-based learning, terlebih dahulu saya akan menyampaikan pengantar materinya dengan saya nanti akan menampilkan beberapa gambar dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana fenomena koloid yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat dekat oleh siswa, sehingga siswa dapat mengetahui apa itu koloid dan apa saja penyusun dari koloid itu. Seperti koloid itu tersusun dari 2 fasa. Nah, lanjut pada kegiatan inti, saya akan masuk pada sintak pertama dari PBL, yaitu orientasi masalah. Seperti yang telah diketahui bahwa untuk sintak PBL, yaitu yang pertama orientasi masalah, yaitu beranjak dari sebuah masalah. Nah, di langkah ini saya akan menampilkan sebuah video percobaan. Kemudian saya akan memberikan beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan dan saya menuntut siswa untuk mengamati video yang saya tampilkan. Nah, ini adalah screenshot dari video yang nanti akan saya tampilkan. Nah, lanjut pada langkah kedua, yaitu mengorganisasikan siswa, di mana nanti saya akan memberikan LKPD. Nah, LKPD ini akan berisikan beberapa pertanyaan atau pengarahan terkait pengamatan terhadap pertanyaan yang ada pada video tadi, yang telah saya sampaikan tadi. Ibaratkan pada sintak ini, siswa akan melakukan beberapa atau siswa akan menuliskan atau mengerjakan sebuah lembar kerja berdasarkan video yang telah saya sampaikan, yang telah saya tayangkan tadi. Nah, untuk pengerjaan LKPD ini dikerjakan secara diskusi berkelompok, sehingga saya nanti akan memerintahkan siswa untuk duduk secara berkelompok. Nah, lanjut pada sintak ketiga, yaitu membimbing dalam pemecahan masalah. Nah, di sini saya akan membantu kesulitan siswa dalam proses pemecahan masalah. Saya di sini akan memantau siswa yang kesulitan untuk memecahkan dalam pemecahan masalah. Jadi saya membimbingnya agar pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa dapat siswa lakukan. Nah, lanjut untuk sintaknya yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah siswa melakukan diskusi tadi secara berkelompok, nah siswa masing-masing kelompok akan menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, lanjut pada sintak terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini saya akan memberikan berupa refleksi atau evaluasi terkait pemecahan masalah yang terjadi selama diskusi kelompok. Nah, saya akan mengupayakan agar semua siswa terlibat dalam semua pemecahan masalah. Nah, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok yang tampil. Nah, jadi di sanalah nampak
diskusi antar kelompok. Jadi, nah nanti juga saya akan memberikan beberapa masukan mengenai proses diskusi agar proses diskusi selanjutnya berjalan lebih baik. Mungkin itu kegiatan inti yang akan saya sampaikan nanti. Nah, terakhir ada penutup. Nah, pada penutup ini tentunya saya akan menyimpulkan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran hari itu, yaitu siswa dapat menganalisis perbedaan dari larutan, suspensi, dan koloid. Nah, nanti saya akan menyimpulkan bagaimana perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Nah, pada bagian penutup ini, jadi dari keadaan awal siswa yang masih bingung, pada keadaan akhir siswa di akhir pembelajaran akan mengetahui bagaimana perbedaan dari larutan, suspensi, dan koloid ini. Nah, mungkin itu bagian awal dari penutup. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi pembelajaran yang akan mendatang, yaitu materi apa yang akan saya sampaikan untuk minggu depan. Nah, mungkin itu selanjutnya produk terakhir dari Listen Study ini yaitu RPP. Nah, pada RPP ini seperti RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran lainnya, sini saya akan menuliskan identitas. Nah, di sini saya rencananya atau saya bisa menyebutkan sekolahnya di sekolah lama saya. Mata pelajarannya kimia. Di kelas 11 semester 2, materi pokoknya koloid, dengan alokasi waktu 30 menit, dengan mode pembelajaran problem based learning. Nah, ini adalah KD, IPK, dan tujuannya, dan ini adalah kegiatan pelajarannya, di mana ada tahap pendahuluan. Nah, pada tahap pendahuluan ini ada orientasi, ada apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Lalu ada kegiatan inti yang berisikan sintak dari problem based learning. Nah, yang terakhir yaitu penutup. Nah, pada penutup, untuk alokasi waktunya pada pendahuluan ini saya akan memberikan waktu sekitar perkiraan waktu yaitu 5 menit. Sedangkan pada kegiatan inti dengan waktu sekitar 30 menit, sedangkan 20 menit, sedangkan untuk penutup saya akan memberikan waktu sekitar 5 menit. Nah, baiklah, mungkin itu cuplikan mengenai plan Listen Study yang telah saya diskusikan bersama kelompok.